Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utamima ma karimal akhlak. Al hadis. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, yaitu saum yang ke-23. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian Bapak banggakan, masih sehatkah kalian? Masih kuatlah melaksanakan ibadah saumnya. Mudah-mudahan yang berharapkan kalian masih kuat, masih semangat, dan masih giat untuk melaksanakan ibadah saum ini. Anak-anakku sekalian, ibadah saum merupakan perintah agama, bahkan merupakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka saum itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman, bukan hai manusia. Tidak diperintahkan kepada manusia, tapi diperintahkan bagi manusia yang beriman. Siapa yang beriman? Adalah kita yang selalu percaya kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa, sayang? Ada 6, bagus. Rukun iman itu ada 6. Satu, iman kepada siapa, anak-anak? Iya, bagus. Yang satu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin Allah itu ada. Kenapa Allah ada? Karena Allah ada ciptaannya. Ada langit, ada gunung, ada lautan, dan banyak ada pohonan. Bahkan ada kita sendiri yang diciptakan oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Karena dengan kasih sayang Allah, kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan sekarang ini. Yang kedua, iman kepada malaikat. Bagus, iman kepada malaikatnya Allah. Malaikat Allah itu banyak, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Di antaranya malaikat Jibril. Jibril adalah bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa di sini dikatakan pada kitab-kitab Allah? Karena Allah menurunkan kitabnya ada 4, yaitu 1, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukakah kalian belajar membaca Al-Quran? Kemarin kalian telah mempelajari ilmu tajwid atau ilmu tata cara membaca Al-Quran oleh ibu guru kita, yaitu Ibu Imas. Makanya kalian harus sering-seringlah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran akan menjadikan syafaat kita, penerang kita kelak di kubur dan kelak nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, rukun iman yang ke-4 yaitu iman kepada Rasul. Ya, kepada Rasulullah. Rasul yang wajib kita ketahui adalah ada 25. Ada nabi dan ada rasul. Nabi banyak, tetapi nabi yang mendapatkan nabi dan gelar rasul ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Di antara yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam, terus yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan umat. Yang kelima, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir di sini adalah hari hancurnya alam bumi ini.
hari hancurnya alam semesta ini, yang dimaksud dengan kiamat kubro. Semua benda-benda di langit akan jatuh ke bumi, dan benda-benda yang ada di dalam bumi akan muncul ke permukaan bumi. Itu disebut dengan kiamat kubro, kiamat hancurnya seluruh alam. Ada lagi kiamat kecil, yaitu kiamat sugro. Gunung meletus, ada yang ketabrak, kemusibahan, ada yang meninggal. Itu salah satu contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang keenam, rukun iman keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini kita yakin, kita ditakdirkan oleh Allah untuk jadi anaknya mamah dan ayah. Kita ditakdirkan untuk bertemu dengan si A. Kalian ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan Bapak, untuk bertemu dengan orang lain. Itu adalah takdir dari Allah. Kita ditakdirkan sekarang untuk menerima rezeki dari Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk ada musibah, itu takdir dari Allah. Kita harus percaya kepada takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dari iman tersebut, sekarang pondasi dari iman adalah pentingnya akhlak. Kata Rasulullah tadi dalam hadisnya mengatakan, innama buistu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena dulu kita sebelum munculnya atau sebelum lahirnya Islam, itu ada yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman keterbelakangan, zaman ketinggalan. Itu sangat bodoh sekali. Maka Islam lahir ke muka bumi ini adalah agama yang modern. Jadi kalian jangan malu, jangan gengsi, kalian mengaku Islam. Karena Islam itu adalah agama yang modern. Kata Allah dalam surat Al-Imran, inna dinna ildallahi Islam. Sesungguhnya agama yang dianggap sah di hadapan Allah adalah agama Islam. Nah, kita beragama itu harus disertai dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik. Akhlak bagaimana yang baik itu? Salah satunya adalah akhlakul karimah. Apa contoh-contoh atau tingkah laku kita untuk melakukan akhlakul karimah? Yaitu pertama, rela berkorban. Kalau dulu zaman Rasul rela berkorban, mengorbankan jiwa, raga, sampai hartanya, nyawanya diperjuangkan untuk membela agama Allah. Zaman Indonesia kemerdekaan, para penjajah berjuang, merelakan nyawanya, meninggalkan rumahnya, berjuang untuk mempertahankan Indonesia dari rongrongan penjajah. Nah, kalian, kita sekarang di era modern ini, kalian sedang belajar rela berkorban. Salah satu akhlak yang terbaik adalah belajar dengan ikhlas. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib dan merupakan suatu amal ibadah yang terbaik. Jadi ketika kalian belajar, jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan jengkel, tetapi laksanakanlah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Adapun salah satu butir dari akhlak yang baik itu adalah jujur. Jujur kepada orang tua, jujur kepada yang lain. Yang paling susah adalah jujur kepada diri kita sendiri. Sebab paling orang banyak yang malu itu kepada orang. Salah satu contoh anak-anak, sekarang di bulan Ramadan, banyak rumah makan di pinggir-pinggir jalan yang ditutup pakai terpal. Ya, itu orang itu malu, itu tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu terhadap dirinya sendiri. Tetapi kalau orang sudah punya rasa malu terhadap dirinya sendiri, insya Allah orang itu akan malu terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha melihat. Makanya susah kalau kita untuk berperilaku jujur. Apalagi jujur di sini adalah untuk malu terhadap dirinya sendiri. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Mamah kerja, ayah kerja, kakak tidak ada. Kalian ada di rumah sendiri. Lihat ke dapur, ada bekas makan, kalian ambil. Lirik kanan, lirik kiri, tidak ada siapa-siapa. Terus kalian masukkan ke mulut, dikunyam-kunyam sampai sendawan. Siangnya bapak datang, bunda datang, nak masih saum,
padahal tadi jam 11 habis makan. Nah itu kita harus malu pada diri sendiri, harus jujur pada diri sendiri. Seterusnya adalah sopan. Sopan dalam bertindak, sopan dalam bertutur kata, sopan dalam berucap. Bahkan kalau kalian ingin dikatakan anak yang soleh dan solehah, kuncinya adalah sopan dalam bertutur kata, terutama kepada orang tua. Mengucapkan kata-kata kepada orang tua adalah kata-kata harus yang paling sopan, harus yang paling baik. Jangan kata-kata yang kasar, jangan kata-kata yang songong, kata-kata yang keras, tapi gunakanlah bahasa yang lembut, bahasa yang lemas. Ya, jangan menggunakan kata-kata yang keras, bahkan membentak pun. Bahkan ada dalam Al-Quran mengatakan bilang, nak, tolong belikan ini. Bilang ah saja sudah dosa. Bilang ah saja kepada orang tua itu sudah dosa. Apalagi sampai membentak, apalagi sampai menghardik. Mama begini. Nah itu, maukah kalian menjadi anak yang dosa? Maukah kalian jadi anak yang durhaka kepada orang tua? Sementara kata Allah, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya ke orang tua. Nah, kalau kalian kelak ingin jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, orang yang berhasil, kalian harus hormat, sopan, patuh kepada orang tua. Terus tawakal. Nah, kata orang tua, maaf ya, hari ini mama atau papa tidak punya rezeki. Mungkin bulan ini atau lebaran ini kalian tidak dibelikan baju lebaran. Nah, anak yang punya sifat tawakal itu menerima dengan lapang dada. Baik pak, baik ma, saya tidak pakai baju lebaran pun tidak apa-apa. Saya ikhlas, toh masih ada yang kemarin juga masih bagus. Nah itu anak yang tawakal, anak yang hormat sama orang tua, yang berterima kasih kepada orang tua. Terus adil. Adil di sini kalian kepada orang tua jangan banyak menuntut hak kepada orang tua, tapi harus banyak juga kewajiban kalian kepada orang tua sebagai anak itu harus seperti apa. Jangan hak mah uang jajan saya mana? Mah sudah beliin baju baru belum buat saya. Tetapi kewajiban kita, kalian kepada orang tua tidak. Misalnya membantu membereskan tempat tidur, membantu mencuci piring, minimal bekas kita sendiri. Menyapu halaman rumah, mengepel. Nah itu adalah jiwa yang adil. Kita akan menuntut hak kepada orang tua, tetapi kewajiban kita kepada orang tua juga harus dilaksanakan. Terus sabar saya. Ketika kita saum, kita harus menahan sabar. Kata Allah, orang yang sabar adalah kekasih Allah. Sabar ketika mendapatkan ujian, ketika kita diberi tugas oleh guru, marah-marah, berarti kalian tidak punya rasa sabar. Maka milikilah rasa sabar dalam melaksanakan kewajiban kalian, yaitu sebagai pelajar, untuk menuntut ilmu yang baik, biar ilmu yang kita pelajari hari ini adalah kelak kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang cerdas, memiliki akhlak yang baik dan memberi predikat soleh dan soleha. Anak-anakku sekalian, jadi kata Rasul bahwa diutusnya ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu pondasi dari iman. Dan akhlak yang harus kita hindari adalah akhlak yang jelek atau disebut dengan akhlak majmumah. Apa yang harus kita hindari? Sombong. Nih saya punya baju bagus, itu sombong. Ya. Nih saya punya HP, saya dengan mempuk dada, itu sombong. Itu yang harus dihindari. Karena sifat sombong adalah perilaku setan, bukan perilaku orang yang beriman, bukan perilaku anak yang soleh. Maaf. Jadi anak yang soleh memerlukan waktu yang lama, tetapi menjadi orang yang salah 1 menit pun bisa, 1 detik pun bisa. Makanya kalian harus sabar untuk menjadi anak yang soleh. Terus iri terhadap orang lain. Mah kenapa dia mau beliin HP baru, saya tidak? Akhirnya nangis merengek kepada orang tua. Itu tandanya kalian tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah perantaraan oleh orang tua kalian. Apapun yang orang tua kalian berikan terhadap kalian,
kalian terima, jangan iri kepada punya orang lain. Terus takabur, sombong, banyak ucapan, ya, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, di rumah saya mau banyak mobil, padahal di rumah tidak punya mobil. Nah itu ya, jadi dihindari hal yang seperti itu. Gibah, membicarakan orang lain. Si amal begini, gini, akhirnya terjadi fitnah, akhirnya terjadi adu domba. Nah itu sebut dengan gibah. Gibah itu membicarakan orang lain tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya, dan lain sebagainya. Adapun anak-anak, keuntungan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah, kata Rasulullah, timbangannya nanti akan berat. Dan siapa orang yang memiliki akhlak yang baik, maka nanti di akhirat akan berada di samping Rasulullah. Apakah kita tidak mau ketika ada di akhirat kelak kita berada di samping Rasulullah? Apakah kita tidak mau ketika kita ditimbang kejelekan kita yang paling banyak? Mungkin yang kita inginkan nanti kelak di akhirat adalah akhlak dan kebaikan kita yang paling banyak agar kita masuk ke surganya Allah. Karena janji Allah dan janji Rasul, orang yang akhlaknya paling mulia adalah orang yang timbangannya paling berat nanti ketika dihisab. Dan orang yang paling akhlaknya bagus adalah kelak akan berada di samping Rasulullah ketika di alam mahsyar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Bapak cintai, yang soleh dan soleha, sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian nanti ada tugasnya masing-masing, insya Allah akan di-share oleh ibu guru kelasnya masing-masing, ya. Laksanakan, kerjakan tugas tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.